Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Setelah perkenalkan, saya Sulaiman Zikrullah, mahasiswa jurusan Komunikasi Penyiaran Islam kelas 5D dengan NIM 12140201068. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang Al-Quran dan etos kerja. Etos kerja menurut Al-Quran tidak hanya mencakup aspek tanggung jawab terhadap pekerjaan, tetapi juga cara kita berinteraksi dengan sesama, memberikan pelayanan terbaik, dan menjaga integritas dalam segala aspek kehidupan dan karir. Dengan memahami nilai-nilai ini, kita dapat menciptakan harmoni antara kesuksesan dunia dan keberkahan di akhirat. Baiklah, untuk ayatnya yaitu surat At-Taubah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wa syahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Menurut tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu dan katakanlah kepada mereka yang bertaubat, bekerjalah kamu dengan berbagai pekerjaan yang mendatangkan manfaat, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, yakni memberi penghargaan atas pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin juga akan menyaksikan dan menilai pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan, yakni meninggal dunia. Dan pada hari kebangkitan semua makhluk akan kembali kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan di dunia, baik yang kamu tampakkan atau yang kamu sembunyikan. Selain terdapat kelompok yang mengakui dosa-dosa mereka lalu dianjurkan untuk bertaubat dan melakukan pekerjaan yang bermanfaat, ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Mungkin Allah akan mengazab mereka karena mereka tetap dalam kedurhakaan. Dan mungkin Allah akan menerima tobat mereka jika mereka bertaubat dengan sungguh-sungguh. Allah maha mengetahui orang yang bertaubat secara tulus, maha bijaksana dalam menetapkan keputusannya. Selanjutnya menurut Mufassir yaitu pada tafsir Al-Jalalain dari Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, dan katakanlah kepada mereka atau kepada manusia secara umum, bekerjalah kalian sesuka hati kalian, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kalian itu, dan kalian akan dikembalikan melalui dibangkitkan dari kubur kepada yang maha mengetahui alam gaib dan alam nyata, yakni Allah. Lalu diberikannya kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan, lalu dia akan membalasnya kepada kalian. Kemudian menurut tafsir Quraisy Shihab, katakan kepada manusia, wahai Rasulullah, bekerjalah kalian dan jangan segan-segan melakukan perbuatan baik dan melaksanakan kewajiban. Sesungguhnya Allah mengetahui segala pekerjaan kalian, dan Rasulullah serta orang-orang mukmin akan melihatnya. Mereka akan menimbangnya dengan timbangan keimanan dan bersaksi dengan perbuatan-perbuatan itu. Kemudian setelah mati, kalian akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui lahir dan batin kalian, lalu mengganjar kepada perbuatan-perbuatan kalian setelah dia diberitahui kalian segala hal yang kecil dan yang besar dari perbuatan kalian itu. Kemudian menurut tafsir Ibnu Katsir, itu Ismail bin Umar Al-Quraisy bin Katsir, Mujahid mengatakan bahwa hal ini merupakan ancaman dari Allah terhadap orang-orang yang menentang perintah-perintahnya, bahwa amal perbuatan mereka kelak akan ditampilkan di
hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serta orang-orang mukmin. Hal ini pasti akan terjadi kelak di hari kiamat, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain melalui firman-Nya. Pada hari itu kalian akan dihadapkan kepada Tuhan kalian, tiada satupun dari keadaan kalian yang tersembunyi bagi Allah. Al-Haqqah ayat 18. Dan kemudian pada hari itu ditampakkan segala rahasia. Surat At-Tariq ayat 9. Selanjutnya, dan dilahirkan apa yang di dalam dada. Al-Adiyat ayat 10. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menampakkan hal tersebut kepada orang-orang di dunia ini, seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad yang mengatakan telah menceritakan kepada kami Hasan ibnu Musa, telah menceritakan kepada kami Ibnu Luhai'ah, telah menceritakan kepada kami Darij dari Abul Haisam dan Abu Sa'id secara marfu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, seandainya seorang di antara kalian beramal di dalam sebuah batu besar benda mati tanpa ada pintu dan lubangnya, niscaya Allah akan mengeluarkan amalnya kepada semua orang seperti apa yang telah diamalkannya. Kemudian telah disebutkan bahwa amal orang-orang yang masih hidup itu akan ditampilkan kepada kaum kerabat dan kabilahnya yang telah mati di alam barzah. Seperti apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tayalisi bahwa telah menceritakan kepada kami Asil ibnu Dinar dari Al-Hasan dari Jabir ibnu Abdullah yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal-amal kalian ditampilkan kepada kaum kerabat dan famili kalian di dalam kubur mereka. Jika amal perbuatan kalian itu baik, maka mereka merasa gembira dengannya. Dan jika amal perbuatan kalian itu sebaliknya, maka mereka berdoa, ya Allah berilah mereka ilham untuk mengamalkannya amalan taat kepadamu. Kemudian Imam Ahmad mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Abdul Razak dari Sufyan dari orang yang telah mendengarnya dari Anas bahwa Rasulullah SAW juga pernah bersabda, sesungguhnya amal-amal kalian ditampilkan kepada kaum kerabat dan famili kalian yang telah mati. Jika hal itu baik, maka mereka bergembira karenanya, dan jika hal itu sebaliknya, maka mereka berdoa, ya Allah janganlah engkau matikan mereka sebelum engkau beri mereka hidayah, bagaimana engkau telah memberi kami hidayah. Selanjutnya mengenai kontekstual ayat. Yang pertama yaitu tuntutan beramal. Ayat ini mengingatkan umat Islam untuk tidak hanya berbicara atau menyatakan iman secara verbal, tetapi juga untuk menunjukkan iman melalui tindakan dan pekerjaan yang baik. Artinya, iman harus tercermin dalam etos kerja dan kontribusi positif dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu pengawasan Allah. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasannya pekerjaan dan tindakan setiap individu diperhatikan oleh Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Hal ini menunjukkan bahwa etos kerja yang baik harus mencerminkan nilai-nilai Islam dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh karena Allah dan komunitas muslim akan menilai kebenaran niat dan konsistensi tindakan. Kemudian selanjutnya itu mengenai pertanggungjawaban. Setiap individu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oleh karena itu, etos kerja yang baik bukan hanya tentang kinerja di dunia ini, tetapi juga merupakan bagian dari persiapan untuk pertanggungjawaban di akhirat. Kesadaran ini seharusnya mendorong individu untuk bekerja dengan integritas dan keikhlasan. Adapun makna dari kandungan ayat ini yaitu yang pertama, Allah memerintahkan hambanya untuk beramal dan bekerja. Namun Allah melarang sikap malas dan membuang-buang waktu. Kemudian Allah melihat dan menilai semua amal dari hambanya. Setiap amal harus dilakukan dengan ikhlas, bukan karena riya dan mengharap pujian dari manusia. Kemudian Allah memotivasi hambanya untuk bersungguh-sungguh dalam proses amal dan pekerjaannya. Selanjutnya Allah Maha mengetahui semua perbuatan manusia, baik yang disembunyikan maupun yang dilakukan dengan terang-terangan. Kemudian setiap manusia akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan setiap amalnya. Jadi
Berikut merupakan makna dari kandungan ayat dari surat At-Taubah ayat 105. Jadi kesimpulannya surat At-Taubah ayat 105 ini menyoroti pentingnya etos kerja dan kegigihan dalam melaksanakan kewajiban agama. Ayat tersebut menekankan bahwa pekerjaan untuk mencari ridho Allah memerlukan ketekunan, kejujuran, dan keteguhan hati. Etos kerja yang kuat dalam menjalankan perintah agama merupakan bagian integral dari hidup sebagai seorang muslim. Dan hal ini membawa konsekuensi positif baik di dunia maupun akhirat. Kesimpulannya, ayat ini mengajak umat Islam untuk memiliki semangat dan ketabahan dalam menjalankan tugas-tugas dengan penuh dedikasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.